Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa kita akan bahas analisa saham lagi hari ini sebanyak 10 pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Dan untuk teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa juga di YouTube ini, maka silakan join langsung aja ke Telegram Wisdom and Invest. Jadi langsung search aja ya di Telegram Wisdom and Invest Public. Grup ini adalah grup yang free, jadi siapapun bebas untuk join. Tinggal klik join ya, maka teman-teman akan join, tidak ada biaya apapun di sana, dan kita bisa saling sharing di sana. Oke, sebelum mulai analisanya, saya akan disclaimer dulu. Jadi, semua saham yang saya analisa hari ini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan teman-teman analisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka please klik tombol like dan share sebanyaknya agar teman yang lain bisa ikutan belajar. Oke, saya akan mulai share screen-nya. Ada sedikit, saya ada sedikit pengumuman ya, karena hari Sabtu ini saya akan kasih preview nih, supaya teman-teman bisa ngeliat kira-kira kelasnya tuh kayak apa sih. Nah, jadi nggak beli kucing dalam karung ya. Tanggal hari Sabtu ini, tanggal berapa tuh? Jadi Sabtu ini di YouTube, mungkin nanti juga akan live, itu kita masih bicarain sih dengan para tim. Nanti akan saya share juga flyernya di grup Telegram publik ya. Jadi hari Sabtu ini akan ada preview, atau teman-teman bisa lihat-lihat dulu kira-kira kelasnya ini, basic kelas ini nanti kayak apa sih gitu. Kalau untuk kelasnya sendiri, ini akan dimulai di tanggal 31 Oktober ya. Totalnya akan ada 4 kali pertemuan untuk kita belajar analisa teknikal dan 2 kali pertemuan fundamental. Lalu bonusnya ini yang luar biasa banyak banget. Yaitu ada kelas psikologi juga, ada Fibonacci kelas. Ini kelas advance ya sebenarnya. Dan di luar itu biasanya cukup mahal. Di sini harganya sangat terjangkau banget. Bahkan teman-teman dapat gratisan lagi, yaitu bisa akses gratis 2 minggu untuk Winbot dan Screener. Jadi lumayan nih untuk teman-teman, nggak hanya belajar, tapi dapat bonus, juga dapat tools. Dan investasinya sebesar ini ada untuk single dan couple ya. Kalau berduaan ingin langsung daftar itu juga oke. Yang ingin tanya-tanya dulu itu bisa langsung tanya ke adminnya di nomor WhatsApp 0819 0506 8073 atau di Telegram dengan ID-nya win_admin. Nah, apa aja yang akan dipelajari? Maka nanti Sabtu ya, kita akan bahas bareng. Sabtu ini kira-kira pagi sekitar jam 10, dan tentunya mudah-mudahan itu bisa di-post di YouTube, jadi teman-teman yang lain kalau yang nggak ikutan, bisa ikutan lihat ya kira-kira kelasnya seperti apa. Jadi bagi yang tertarik, silakan daftar. Jika yang tidak tertarik, maka it's okay. Tinggal pantau aja YouTube ini setiap hari ya. Saya akan masuk, kita analisa ke composite dulu, seperti biasa. Composite. Jadi tools yang saya pakai ini tools Wisdom and Invest. Nah, ini kalau ikut kelas saya, maka teman-teman akan mendapatkan free access nih, full access-nya selama 2 minggu. Jadi bisa request kapan aja, di time frame berapa aja, dan itu real time. Jadi di jam trading teman-teman juga bisa pakai. Untuk composite kita, dia masih sama ya analisanya, yaitu dia masih bergerak dalam area sideways yang ini, di range yang warna ungu ini ya. Dan ini udah mulai mendekati resist, mungkin 1 atau 2 candle lagi. Maka watch out kalau misalnya dia mulai mendekati area resist, mulai kurangi porsi lagi ya. Jadi jangan agresif lagi. Bahkan kalau bisa mulai kurangi posisi nih, saham-sahamnya mulai dikurang-kurangin gitu. Untuk pixelnya masih sama, dia hijau 1 dan momentumnya masih titik pink. Itu sebabnya dia juga hanya sideways aja. Saham yang pertama yang akan kita bahas, ini teman-teman jangan lupa siapkan catatan untuk jadi watchlist ya. Misalnya kita menemukan saham-saham yang menarik nih setelah screener. Jadi setelah kita bahas saham-saham requestan teman-teman, kita akan bahas saham yang masuk
screenernya Wisdom and Invest, dan ini akan teman-teman gunakan secara gratis kalau teman-teman mendaftar ke kelas saya ya. Ini Win Yellow, LPKR. Nanti kita akan bahas Maya. Ada PTDU, NPM, NBA, Toys, dan LUCK. Oke, itu dulu. HKK-nya saya requestin juga deh, biar kita bisa agak cepat ya. Untuk teman-teman yang ingin lihat panduan cara menggunakan atau cara menganalisanya biar cepat, jadi ada step-stepnya ya. Itu saya nggak kasih lagi di hari ini karena udah sering banget saya ulang-ulang. IMJS lagi. Elsa. Karena udah sering banget saya ulang-ulang itu step-stepnya, maka teman-teman bisa lihat aja ya di YouTube yang sebelum-sebelumnya. Itu udah saya kasih, udah saya share tuh. Elsa. Yellow. Ini saya requestin dulu semua. LPKR. Maya. Oh, langsung tuh kan. Begitu saya request langsung kelihatan ya. Ada hijau-hijau yang spike tuh. Itu menarik sebetulnya. LPKR, Maya. Maya, salah ketik deh. Maya, PTDU. Kalau ada yang menarik, nanti kita cari tahu ya. Titik entry-nya di mana. Kalau udah terlanjur lari terlalu jauh. BNBA, Toys, LUCK. Oke, kita mulai dari chart win-nya dulu, karena chart win ini analisanya secara teknikal, dan kita harus utamain dulu ya teknikalnya. IMJS. Untuk IMJS, kita lihat dulu. IMJS dia udah muncul segitiga merah sebetulnya ya. Kalau ada yang entry sejak di bawah, ataupun sejak dia breakout ke atas dengan sinyal yang sudah valid semua nih. Jadi sinyal validnya seperti di sini. Sinyal validnya saat dia udah ada momentum. Sebentar ya, ini. Sudah ada momentum, pixelnya hijau-hijau, candle bullish ya. Itu adalah sinyal yang valid untuk entry. Kalaupun ketinggalan, itu bisa nyusul di sini nih. Ketika dia breakout area resist ya, disertai dengan volume yang besar. Pixelnya juga hijau-hijau, momentumnya juga semakin meningkat. Itu artinya oke banget. Nah, ini bukan saatnya untuk di swing lagi ya, karena swingnya udah kelar. Swingnya dari sini sampai ke sini. Ini udah sinyal exit-nya. Ataupun kalau telat dari sini ya sampai sini, maka cuannya udah lumayan banget nih si IMJS. Sekarang dia di bawah garis win line, jadi masih kurang oke. Tapi walaupun nggak oke, dia masih sideways sih, karena dia tertahan ya di sini, ada area supportnya. Yaitu di support berapa nih? Ini 500 di area 540-an ya. Di 540-an. Nah, ini selama dia bertahan di support yang ini nih, ini kan ada low-nya nih. Nah, selama dia tidak membuat lower low, jadi tidak membuat new low ya, maka masih oke. Kalau dia tidak membuat new low, dia bertahan di support yang di sini masih oke. Mungkin dia akan sideways dulu, testing supportnya. Kalau supportnya nggak kuat, maka akan jebol. Sebaiknya teman-teman, kalau misalnya ada yang spekulatif di sini, exit juga ya, disiplin, karena jebol support. Support selanjutnya, ini ada next supportnya sih, bisa lihat di sini. Karena kalau support yang kuatnya itu, yang berupa kotak-kotak ini masih jauh banget nih. Supportnya sekarang ini kan angka lastnya 550, supportnya ada di 530, di 500 juga ada, 480 dan 450. Support kuatnya sih lumayan jauh, mudah-mudahan nggak perlu sampai ke sana dulu ya. Yang pixelnya ini juga merah-merah, jadi belum oke. Momentumnya juga menurun, jadi masih belum oke nih, masih melemah. Kita cek HK-HK-nya untuk IMJS. IMJS.
Oke, HK-HQ-nya juga belum begitu oke ya, karena merah-merah nih. Dia merah-merah, grafik yang hitam-hitam ini, garis hitam ini juga menurun. Itu adalah garis rata-ratanya. Kalau hijau-hijau dia ada akumulasi atau ada yang beli. Ya, kalau merah-merah artinya jualan. Ini jadi masih belum oke juga. Jaga aja di support ya. Kalau misalnya ada yang keburu entry, jangan sampai dia bikin new low. Kalau bikin new low, maka exit dulu. Elsa, untuk Elsa, saham kedua Elsa ya. Elsa ini kemarin bagus nih, juga masuk screener ya. Ini udah ada area nih kotak yang warna hijau. Dia masih bergerak sideways. Ini lagi testing resist nih. Lagi testing resist. Pixelnya sih bagus, momentumnya juga bagus. Entry-nya itu udah lama ya, karena statusnya kalau berdasarkan sinyal win itu sudah hold dengan floating profit-nya udah 12%. 12%, sorry. Alhamdulillah. Oke. Floating profit-nya 12%. Ini sinyal validnya itu saat dia sudah mulai muncul momentum. Nah, di sini sebetulnya. Memang candle-nya kan tinggi banget tuh. Makanya sering saya infokan, jangan kejar atas kalau bisa, atau kalaupun mau kejar atas, maka hanya sedikit aja dulu. Kenapa? Karena seperti ini ya, dia begitu naik dengan candle yang bullish, volume bullish, ada momentum, dia perlu pullback dulu, atau koreksi dulu, atau dia konsolidasi dulu. Nah, ini dia lagi konsolidasi. Konsolidasinya dia bertahan di atas garis win line. Tuh, garis win line-nya masih biru ya, masih oke. Supportnya ini waktu itu sih supportnya di 270 dan dia mantul. Jadi happy cuan kalau ada yang entry-nya bersabar dan menunggu di area support, maka sudah cuan juga nih seharusnya ya. Dia lagi testing resist, resistnya di 296, itu ada resist. Mudah-mudahan dia nggak perlu testing lama-lama, bisa segera breakout karena masih ada momentum nih, masih oke. Selama dia bertahan di atas garis win masih oke. Garis win-nya ini bisa jadi support juga, yaitu ada di 280. Kalau yang ingin entry, maka bisa entry cicil ya. Selama dia ini masih oke sih. Dia di bawah VWAP juga nih. VWAP-nya 290, hari ini closing-nya 288. Jadi kalau mau cicil boleh sedikit aja, lalu cicil lagi di garis win line-nya, dan siapkan peluru untuk di area support sini ya, barangkali dia masih sideways dulu. Kalau sideways kan dia bergeraknya seperti ini ya, di dalam kotak, lalu dia gerakannya seperti ini. Jadi kalaupun dia misalnya balik lagi nih ke bawah, dia ke bawah, lalu teman-teman cicil kan pakai money management ya. Ketika dia mantul, maka teman-teman bisa SOS. At least sebagian. Dan sebagian lagi di hold, barangkali dia bisa breakout dari resist 296-nya. Kita cek HK-HQ-nya untuk si Elsa. HK-HQ-nya sih kemarin ini aja ya yang kenceng ya. Ini ada hijau-hijau tapi kecil gitu. Itu oke kalau dia hijau-hijau, walaupun kecil-kecil ya, itu nggak apa-apa ya. Artinya bandarnya bisa cukup serius nih. Jadi bisa aja dia memang sideways dulu sambil mengumpulkan dulu, nanti akhirnya breakout. Mudah-mudahan. Tapi nanti kita harus pantau lagi analisanya. Untuk yellow ini bagus banget ya. Ini sinyalnya sih udah dari sini nih. Sinyalnya udah muncul di situ. Statusnya masih hold, artinya masih pegang ya. Masih hold dengan floating profitnya udah 51,7%, luar biasa. Momentumnya masih ada. Jadi barangkali kalau ada yang ketinggalan nih di segitiga hijau ini, tuh ya, di sini dia breakout dengan momentum ya. Pixelnya juga hijau-hijau, jadi oke banget. Kalaupun ada yang ketinggalan di segitiga hijau ini, bisa entry saat dia breakout dengan volume yang besar juga tuh. Jadi oke. Ini tinggal pasang trailing stop ya. Kalau buat yang baru mau entry, sebetulnya nggak disarankan karena resikonya udah jauh banget. Udah resiko banget. Kenapa? Karena dia jauh sekali dari area support.
Kalau ada yang mau tes boleh, silakan. Di sini juga ada support ya di 432. Tapi kalau breakdown harus exit nih, karena kalau breakdown support sini artinya dia bisa ke support win. Dan itu cukup jauh. Garis win-nya ada di 360. Resistnya, kalau misalnya dia mantul di support terdekat, 432 tadi ya, kalau mantul, at least dia bisa testing harga high-nya dia lagi nih. Harga high-nya dia ya. Harga high-nya ada di 505. Jadi kalau mantul, artinya dia bisa testing lagi resistnya dan kemungkinan akan bergerak sideways. Karena dia masih inside bar nih. Ini inside bar. Inside bar itu artinya satu candle panjang dan ini ada candle kecil yang berada di dalam candle sebelahnya itu. Itu disebut candle inside bar. Jadi dia ada peluang, ada potensi dia akan bergerak sideways dulu. Yellow-nya sudah. Yellow. Oke. Yellow-nya HKQ-nya sih kurang oke ya kelihatannya ya. Ini saat naik 3 bar yang lalu juga udah mulai banyak jualan nih. Jadi di sini jualan, di sini jualan, di sini jualan. Kemungkinan besar nih arahnya dia bisa aja naik dulu lalu turun ke bawah ya. Jadi hati-hati jangan sampai ke apa ya? Jangan sampai nyangkut di pucuk nih. Karena dia memang lagi di area pucuk. Yellow-nya oke. LPKR. LPKR ini menarik. Tadi pagi juga masuk screenernya Wisdom and Invest. Pixelnya sih memang hijau 1. Momentumnya ada nih. Jadi lumayan, cuma naiknya udah tinggi banget ya. Rate of change-nya udah 15%. Udah luar biasa. Tadi sempat testing resist dan dia nggak lewat nih. Resistnya 2 yang di testing, 171 dan 166. Dia kembali ke bawahnya. Kita cek HKQ-nya dulu deh nanti ya. Supportnya udah jauh banget, jadi udah resiko banget. Paling kalau yang mau entry ini bisa entry deket VWAP atau di support 5 menitnya. Kalau support quote ini udah jauh banget. Support quote-nya ada di sini ya, 146. Garis win-nya juga jauh banget di 140. Resistnya paling nanti, kalaupun besok dia naik, dia akan testing lagi resist 166 dan 171. Coba kita cek HKQ-nya ya, bagus enggak nih. LPKR. HKQ-nya sih hari ini bagus, tapi bukan berarti akan naik terus ya, sama kayak yang tadi kita bahas Elsa ya, nggak salah. Tadi kita bahas Elsa, dia koreksi dulu ke area support, lalu baru naik ya kan. Walaupun dia waktu itu dia breakout dengan HKQ yang cukup luar biasa, ada spike. Tapi karena di dekat area resist, otomatis dia koreksi dulu ke area support. Nah, ini juga sama. Bisa terjadinya ya kemungkinan 2 hal. Yaitu, dia bisa testing dulu. Jadi pagi-pagi naik, testing 166 atau 171, lalu bisa aja dia balik turun ke bawah ya. Kalau misalnya ada yang mau entry, maka fast trading aja. Pakai 5 menit. Jadi entry dan exit-nya di 5 menit dan wajib disiplin. Karena kalau misalnya dia batal, dia balik merah, apalagi candle-nya kayak begini ya, candle merah tebal gitu, maka harus wajib untuk disiplin. Ini dia akhirnya turun ke bawah ya. Kalau seandainya dia ada koreksi lagi ke area support, teman-teman bisa pantau lagi nih. Tadi supportnya di 146 ya. LPKR sudah, kita cek Maya. Untuk Maya, ini masih terus bikin lower low deh kelihatannya. Masih belum oke ya, likuiditasnya juga semakin berkurang. Sorry, dia memang nggak liquid ternyata, dari nggak liquid. Ini belum oke sih. Coba saya cek dulu ya. Ini kayak dia bikin lower low terus nih si Maya ini. Dia terus bikin lower low. 3 hari ini sih udah enggak sih ya. Ada bikin lower low. Low hari ini di 810.
Untuk dalam waktu dekat kelihatannya masih belum oke nih. Yang mau entry, maka sebaiknya wait and see dulu. Saya sih nggak nyaranin ya, untuk yang saham seperti ini, agak beresiko. Kalau yang nyangkut, maka I'm sorry, analisanya pun nggak akan banyak membantu, kecuali dia sudah mulai ada pergerakan. Ini paling akan ke support, kita cek supportnya lagi ya. Ini soalnya udah bikin low di 810, maka 810 menjadi support terdekat. Si Maya ini, support terdekat adalah 810. Kalau dia bikin new low lagi, artinya dia akan masih jalan ke bawah ya, akan bergerak terus ke bawah. Masih belum oke. Walaupun momentumnya ini udah mulai nggak merah-merah nih. Bisa aja dia naik, tapi ya namanya saham gorengan ya begitu ya, naiknya mungkin tiba-tiba di saat semua orang udah depresi, udah stres, harganya udah makin low. Bisa aja dia terus bikin low sama seperti si kotak, dia ada divergen, tapi tetap diturunin terus harganya sampai breakout baru valid, baru naik si kotak itu. Jadi ini si Maya juga kelihatannya ada divergen, tapi ya begitu, selama bandarnya belum ada action, selama bandarnya tidak mau naikin harga, ya maka dia akan turun terus. Kita cek hak kakinya untuk Maya. Masih merah-merah ya, jadi belum ada pergerakan apa-apa. Masih belum oke juga. Jadi hati-hati, watch out aja. Bagi yang mau exit dulu, maka silakan seenggaknya amankan modal untuk bisa ditradingkan atau diputar ya di saham lain. Jadi nggak terpaku nih sama saham si Maya ini doang. Kalau misalnya teman-teman ada yang nyangkut ya, atau misalnya kalau misalnya masih punya budget, masih punya duit cash untuk tradingkan yang lain, maka ya ini skip dulu lah, kita pinggirin, tutup mata aja dulu. Kita fokus ke apa yang bisa memberikan cuan ke diri kita. Jadi kalau udah terlanjur nyangkut ya udah mau bagaimana. Kita tungguin aja sampai barangkali mudah-mudahan dia mantul dan kita bisa SOS, atau mau langsung cut sebagian. Kalau seandainya dia ada bid offer, maka masih bisa jualan ya, masih bisa exit dulu sebagian supaya sebagiannya ada modal untuk diputerin ke saham lain. Jadi cari cuan di saham lain dulu. Setelah Maya, jadi tadi itu ya, fokus ke supportnya 810. Kalau dia bikin low lagi, artinya arahnya masih ke bawah nih, akan turun terus. PTDU, next PTDU. PTDU juga kurang lebih sama ya, kayak si Maya ini. Dia masih bikin new low dan ada potensi bisa balik ke harga IPO-nya nih. Dia masih baru IPO soalnya. Jadi analisanya belum bisa maksimal. Kita belum bisa lihat dia cycle-nya seperti apa dan arahnya mau kemana. Ini udah 330, IPO-nya di berapa tuh? Udah mau balik ke harga IPO-nya dia. PTDU. Kalau bisa exit, maka exit dulu. Ini langsung ARB begitu buka. Susah untuk exit juga ya. Harga IPO-nya ada di 100. Jadi nggak mustahil sih dia bisa balik ke sana. Dia masih bikin new low. Jadi harga low yang terakhir itu udah dijebolin juga. Dan ARB juga. Karena dia ARB, ada kemungkinan besok masih bisa ARB. Sampai dia akhirnya bergerak ke samping. Jadi udah mulai sideways. Dia udah bergerak ke samping. Ini baru kita bisa mengambil posisi lagi. Kalau untuk saat ini ya nggak bisa apa-apa ya, karena dia buka juga ARB. Yang nyangkut, maka ini lupakan saja dulu. Kalau bisa cut loss, maka cut loss dulu, at least sebagian ya. Yang penting punya modal untuk kita tradingkan. Jadi cari cuan, fokus cari cuan di tempat lain. Jangan mikirin yang nyangkut ini. Kalau misal tipsnya ya, kalau misalnya mau keluar dari saham yang ARB begini, salah satunya adalah begitu sebelum opening maka langsung pasang di harga ARB. Cuma kalau resikonya misalnya ternyata dia ARB lalu naik jadi hijau, kadang-kadang ada yang nggak rela. Nah itu kembali lagi ke masing-masing ya. Jadi
Itu kembali lagi ke masing-masing. Oke, PTDU-nya, hak kakinya ini tidak valid. Jadi kita skip, hak kakinya tidak bisa digunakan. Kita hanya analisa secara teknikal aja, pakai chart win. Oke, PTDU-nya sudah, kita masuk ke Antam. Antam cukup menarik sebenarnya ya, karena dia masih ada momentum nih. Dan dia lagi menuju balik ke area garis win line. Tapi konfirmasi, tunggu konfirmasi ya, tunggu dia beneran bertahan di garis win-nya, maka teman-teman bisa spekulasi lagi nih, bisa spek buy ya, spekulatif buy. Supportnya yaitu di garis win 2410, di bawahnya ada MA 200, 2330, itu lumayan jauh sih. Batasnya garis win lah, selama dia di atas garis win masih oke. Ini 2420 juga ada support. Mudah-mudahan dia mantul ya di sebelah sana, karena pixelnya sih masih ada hijau satu dan momentum masih ada nih. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa at least begini, testing lagi resist yang 2600. Yang mau spek buy maka wait and see, tunggu konfirmasi pantulan. Takutnya dia nggak mantul, malah langsung jeblos ke bawah. Kita cek hak kakinya. Untuk ANTM, ya, di sini hijau-hijaunya tinggi, merah-merah kecil ya. Support 2420, resist terdekat sih di 2500, 2540, dan 2600. Support di bawahnya lagi, setelah support garis wing ini juga ada support nih, 2365 tuh. Tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. ANTM 2365, ya betul. BNBA selanjutnya, ini beberapa saham digital ada yang meroket, tapi ini nggak ikutan nih. BNBA. Supportnya ini support win. Di support win ya, 1386, tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Di bawahnya juga ada support lagi, yaitu 1260. Nah, ini teman-teman jangan ngelihat dari warna ya, channelnya ini kan warna hijau. Sebetulnya dia bukan up. Jadi jangan menganggap bahwa warna pink artinya down, warna hijau artinya up, enggak. Tapi lihat arah channelnya. Jadi arah channelnya ini menurun ya. Dan dia kepentok resist trend. Kemungkinan dia bisa ke supportnya nih. Supportnya di 1260 sampai ini ada 1216 tuh. 1216 dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Pixelnya masih belum oke, merah-merah, dan momentumnya belum ada. Jadi kemungkinan dia akan turun untuk testing support dulu nih, 1260 ya. Kita cek lagi. HKK juga belum ada yang oke, karena masih grafiknya menurun. Ini yang hitam ini rata-ratanya, jadi masih menurun, belum ada yang spike hijau di atas rata-rata. Yang mau spekulatif, maka mendingan sih wait and see dulu ya. Jangan mentang-mentang saham-saham lagi pada beberapa saham digital, bank digital yang kecil-kecil ada yang ARA kemarin, ataupun ada yang naik. Jadi jangan berpikir bahwa semua akan ikutan. Nggak semua nih. Ini BNBA nggak ikutan. Kalau mau ikutan, maka tunggu aja ketika masuk screener. Misalnya tiba-tiba muncul ya, dan di 5 menitnya ada spike, dan ada hijau-hijau, maka bisa ikutan. BNBA sudah. Kita bahas Toys. Untuk Toys, momentum masih ada, pixel masih ada, volumenya masih menanjak, masih oke ya. Sebenarnya dari waktu itu nih, ini masih masuk sinyal win-nya udah lama banget. Statusnya masih hold dengan profit 226%. Wow, luar biasa. Kalaupun ada yang ketinggalan, seenggaknya udah 3 digit ya. Ini juga saya ada post tuh waktu itu di TradingView, itu lumayan. Yang ikutan entry di sini juga nggak apa-apa. Saat di dekat garis win ya, misalnya dia udah naik, waduh udah jauh nih dari garis win, udah ketinggalan, it's okay. Kita tungguin di dekat garis win, oh ternyata dia masih pixelnya bagus, momentumnya masih ada, kita ikutan di situ. Jadi luar biasa juga, lumayan.
Supportnya sekarang kita bisa pakai support garis win atau pakai support channel aja nih di 209 ya, 210. Support horizontalnya juga ada 186. Dan resistnya ada di 240 sampai 254 ya, harga yang kemarin di sini 250 sampai 254. Nah, ini ada kemungkinan juga dia konsolidasi dulu atau bergerak sideways dulu ya di area sebelah sini. Area sideway-nya potensinya seperti ini ya, jadi dia masih ada potensi untuk sideways juga, selama dia bertahan di atas 210 sih masih oke nih. Jadi mudah-mudahan dia nggak perlu testing support 186, dia bergerak di channel uptrend aja. Jadi ingat ya untuk money management, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin spekulatif buy. Ini support win-nya 214 dan support trend-nya 210. Kalau misalnya dia naik, mudah-mudahan dia bisa testing harga high yang kemarin di 254 ataupun ke area sini ya, di 289. Coba kita cek HKQ-nya si Toys ini. HKQ-nya sih kurang oke, tapi bukan berarti dia nggak bisa naik lagi ya. Bisa aja dia naik dengan distribusi. Jadi misalnya bandarnya naikin harga, tapi dengan distribusi pelan-pelan. Itu bisa aja terjadi. Nah, tapi don't worry, yang penting teman-teman pasang trailing stop, oke? Dan kalau misalnya misalnya dia breakdown dari support, maka jangan lupa untuk exit dulu. Coba kita hitung kalau misalnya dari 210 ke 186 itu sekitar, wah lumayan jauh, lumayan ya. 210 kurang 186 dibagi 210, sekitar 11%. Jadi kalau misalnya sampai dia breakdown dari 210 atau support channelnya ya di 210 misalnya dia breakdown, maka mendingan exit dulu. Karena jaraknya ke support 186 ini lumayan nih, 11%. Jadi daripada di bawah turun, minus 11%, mendingan exit dulu. Spekulatif, sedikit aja, cicil, beli. Jadi kalau misalnya dia batal naik, dia tidak mantul pun, kita cut loss-nya nggak gede ya. Nanti kita pantau lagi di support 186 kalau misalnya dia sampai breakdown. Tapi mudah-mudahan nggak breakdown, tadi karena masih ada momentumnya ya. Toys udah, LUCK, kita cek LUCK-nya. LUCK-nya dia sebetulnya masih bergerak sideways di area sini ya. Ini kalau kita kotakin tuh, dia geraknya di dalam kotak itu. Tapi pixelnya sih hijau-hijau, masih oke. Momentumnya ada walaupun kecil. Ini testing resistnya nih sekarang. Dia lagi testing resist ini memang lagi di resist 276-nya. Ada resist lagi yaitu 288 dan 298. Jangan lupa untuk take profit sebagian ya, at least sebagian. Jadi kalaupun dia breakout, maka teman-teman masih punya separuh untuk pegangan. Tapi kalau dia malah dia naik dan kejedot, at least udah amankan cuannya separuh. HKQ-nya sih bagus sih ini si LUCK. Nih ya, kemarin dia bagus, walaupun merah-merah, tapi grafiknya tuh yang hitam-hitam tuh masih menanjak. Artinya cukup serius. Nah inilah yang saya maksud. Jadi grafiknya at least masih menanjak, itu masih oke. Ini hari ini dia naik lumayan 9% ROC-nya dan ada HKQ-nya juga, maka kemungkinan masih bisa naik ya. Testing resist 288, 298. Supportnya udah lumayan jauh nih. Kalau untuk support kita cek pakai garis win. Di di supportnya kita pakai garis win ya di 243. Dan di support horizontal ini lumayan jauh, yaitu 236. Jadi jangan lupa bagi yang sudah profit, pasang trailing stop ya. LUCK itu saham yang ke-10 hasil request teman-teman. Buat yang ingin request juga sahamnya, maka jangan lupa join Telegram Wisdom and Invest. Sekarang kita akan bahas saham-saham hasil screener nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lagi nyangkut, lagi pusing, nah
mungkin bisa coba melirik saham-saham ini. Ini kita gunakan channel Win ya. Kemarin bisa dapetin apa aja tuh. Kemarin di hasil screener ada SCMA yang naik, ada kota sih agak-agak gorengan nih. High risk, PRDA juga high risk. SCMA, SSIA. Lalu untuk properti lumayan ya. Jadi properti itu sebetulnya udah masuk screener udah lama, tapi dia koreksi di support dan kita entry. Nah itu enaknya teman-teman kalau bikin watchlist, jadi teman-teman tahu udah masuk belum? Ini misalnya harganya si Asri misalnya, Asri udah masuk ke area buy-nya belum? Ya, itu nanti kita bahas yang muncul segitiga hijau dulu nih. Ini adalah screener Win ya, yang muncul segitiga hijau itu yang ada status buy, muncul segitiga hijau hari ini. Kalau yang status hold, itu artinya dia udah muncul mungkin dari kemarin atau beberapa hari yang lalu, atau bahkan minggu lalu. Bisa aja, dan masih statusnya hold. Kalau yang statusnya sell, artinya sudah muncul segitiga merah. Nah, bukan berarti yang hold kita nggak bisa lirik ya, karena bisa aja dia muncul segitiga, tapi habis itu koreksi. Sama seperti kasus yang tadi si Elsa. Jadi kita kesempatan justru untuk entry di area supportnya. Aku nggak bisa bahas semuanya secara lengkap, karena waktunya terbatas, jadi saya akan bahas yang muncul segitiga hijau aja. Ini ada Akra, ini saya catat dulu ya, nanti saya akan requestkan chartnya. APIC, Bima, dan bukan berarti yang muncul status buy itu semua harus dibeli. Enggak ya, kita harus cek trennya dulu. Karena trennya itu yang paling penting. Kalau dia sideways, maka segitiga hijau dan merahnya itu kita abaikan. Kita gunakan strategi lain, yaitu beli di support dan sell on strength. Buy on support, sell on strength. BOS dan SOS ya. IDPR, INDI, KREN, LPCK. Tadi lipo-lipo naik semua tuh. Alkim 45 enggak main, nah ayam-ayam juga naik. Pegas, main MAPI, MEDC, Pegas, PMMP, PTRO, wah ini sih udah masuk Win Channel udah lama banget. Real, ada Real, ini banyak sekali ya. Nanti saya akan pilih aja beberapa ya, karena mungkin nggak bisa dibahas semua nih. Ada Real, SMDR, SMMT, TLKM, WH, WSBP, dan Zinc. WSBP dan Zinc mungkin saya akan skip aja nih. Zinc bandarnya suka tuk-tukan barang sih soalnya. Win Akra, salah ketik. Win Akra, Win APIC, Bima, Boga, SP, IDPR, Indi, LPCK, main. Jadi mudah sekali ya, saya tinggal ketik dan request MAPI MEDC ini teman-teman, jadi membantu sekali analisanya biar lebih efisien, lebih cepat analisanya. Pegas, PMMP, TRO, Real, SMDR, SMMT, LKM, WH, WSBP, Zinc. Oke. Ini kali ini saya akan agak cepat, jadi jangan lupa siapkan catatan atau nanti tinggal diulang-ulang aja ya. Untuk area support dan resistnya nih. Akra. Akra trennya apa? Dia di atas garis Win, momentumnya ada, pixelnya hanya 1.
Ini spekulatif buy dengan target resistnya di sini udah langsung kelihatan. 3970, supportnya sih lumayan jauh. Support win 3820 dan 3800 itu area support. Ini kemungkinan dia bisa sideways dulu. Kalaupun naik, dia akan testing resist. Bisa teman-teman take profit dulu ya. Take profit dulu sebagian. Kecuali dia breakout dengan volume yang tinggi di atas rata-rata. Jadi target 3970, supportnya 3820. Akra, APIC ini masih sideways, momentumnya pink, pixelnya hijau 1. Area sideways-nya di sini ya. Ini tadi di testing dia balik turun tuh. 875 itu resist, supportnya 840, 845. Ingat kalau sideways gerakannya begini ya. Kalau dia lagi up, maka gerakannya begini. Jadi kita harus tahu gerakannya itu seperti apa. Jadi di manakah kita sebaiknya entry. Bima, untuk Bima ini kok candlenya seperti ini ya. Saya nggak suka nih kalau ngeliat candlenya jarum. Liquid sih liquid. Momentumnya pink. Jadi sideways di area sebelah sini nih. 123, resist 143. Bima sudah boga. Boga momentumnya membaik, cuma ini kalau ngelihat volume seperti ini langsung kelihatan ya bahwa ini ada indikasi kemungkinan bandarnya hanya tukar-tukaran barang. Makanya volumenya kelihatannya seperti itu, aneh gitu, kelihatan kayak sisir. Jadi gede-gede volumenya, tapi harganya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Ada potensi, ada kemungkinan mungkin saham-saham repo atau entahlah apa tujuannya. Intinya dia ingin supaya terlihat liquid. Terlihat banyak transaksi gitu. Jadi ini sih kalau saya skip aja ya. Saya tidak mau ini skip. Kita cari saham lain yang lebih menarik. HMSP rokok-rokok sebetulnya masih belum oke-oke banget ya. Nah, memang ada momentum. Dia sudah keluar dari channel downtrend, tapi ini masih sideways. Ini udah mulai kebentuk nih channel sideways-nya. Dengan support di 1000, pixelnya hijau-hijau, ada momentum, oke. Jadi kemungkinan nih dia bisa naik untuk testing resist 1040 nih. 1040 ya, di area resistnya. Ini tektokan aja dulu, karena dia sideways. HMSP, hokinya momentumnya pink, artinya potensi sideways. Pixelnya hijau-hijau oke. Nah, ini tinggal dicari area sideways-nya. Ada support 190 sampai 198. Hoki IDPR momentum pink sideways. Pixelnya hijau 1. Nah, ini sideways ya, karena langsung kelihatan momentumnya titik pink. Di sini support 220, resist di 248. Ini area sideways-nya. Jadi kalau sideways gerakannya begini. Oke. Indi titik pink, maka kemungkinan dia akan sideways, pixel hijau-hijau oke, tapi tetap karena dia kemungkinan sideways seperti di sini nih. Ini area. Nah, ini makanya kejedot resist sideways-nya. Jadi ini sideways. Memang di sini ada channel up, tapi minornya dia lagi sideways. Supportnya, kita cari supportnya dulu. Support di 1385, 1385 dan 1345. Resistnya kita bisa pakai harga high hari ini 1430. Ini ya 1430 ataupun di 1450. Next resist 1490. Ini sudah, kita cek keren. Kerennya dia ada reversal ya. Ada kemungkinan dia mantul testing resist yang di sini ini 160 karena dia sudah momentumnya berwarna merah tua. Jadi bisa seperti di sini ini ya. Reversal at least testing resist ini dan kemungkinan jadi sideways. Kemungkinan jadi sideways dengan area seperti ini. Nanti kita lihat dulu dia kejedotnya di mana nih. Nanti kalau kejedot artinya itulah area sideways-nya, akan menjadi range sideways-nya. Supportnya ada di terdekat 154,
Ya, 153. 153 support, 145 support. Ini yang di sini ya, supportnya ya. Untuk resistnya di sebelah sini. Resist selanjutnya 157 sampai 160. Keren tektokan aja ya, karena masih belum ini banget kemungkinan sideways. LPCK. Untuk LPCK, ini lipo dan kelihatannya sih lagi digoreng ya, tiba-tiba volumenya spike. Momentumnya pink, jadi sideways, area sideways-nya di sini. Ouch, kok susah. Ini sideways ini. Nah, yaitu ada di 890 sampai 950 nih. Sini ya, sideways. Sideways gerakannya kan begini. Jadi kalau yang ingin trading, buy on support, sell on resist. Ini tadi resistnya nggak berhasil lewat tuh. Kepentok 1005, dia balik. Di sini juga ada resist di 950. LPCK sudah, kita cek main. Main titik pink, tapi ada momentum nih, berwarna biru langit ya. Jadi majornya mungkin sideways, tapi minornya ada lumayan up, karena ada momentumnya nih. Pixelnya hijau-hijau bagus, hari ini dia naik dengan volumenya luar biasa ya. Tapi udah deket resist nih. Resist di 805 nih cukup kuat juga. Jadi jangan lupa untuk take profit sebagian untuk si main ini ya. Support terdekat, ini ada support 790. Support ininya 790. Support MA200 juga 765. Support yang horizontal 755. Ini main juga masuk ini nih. Topik. Coba ya, topiknya tapi udah lewat ya. Anak-anak member Wisdom and Invest udah entry-nya lumayan. Nah, tuh hari ini dia spike. Jangan lupa kalaupun hari ini dia spike masih kemungkinan bisa koreksi ya ke area support. Jadi jangan all in di area resist nih, karena dia udah di area resist. Jadi hati-hati. Ini saya tunjukin main 5 menitnya. Barangkali ada member di sini yang nonton juga dan mantau channelnya. Jadi begitu masuk dan teman-teman cek di 5 menit, ada spike dan ada yang HK, ini hijau-hijau ya, dan grafiknya menanjak, itu oke banget. Jadi kemungkinan besok dia bisa naik lagi nih, mudah-mudahan. Di 805 dia akan testing. Kalau breakout, maka bagus banget. Besok kita harus cek lagi ya, tiap hari kita pantau. Apakah bandarnya sudah mulai buang barang atau enggak. Kalau udah mulai jualan, maka kita ikutan jualan. Mainnya oke, MAPI. Pixelnya bagus, hijau-hijau, momentum ada. Ini ada channel up ya, dan kelihatannya dia ini banget. Berarti kalau mau entry, jangan entry di area resist. Entry lah di area support. Support terdekat 770, MA200 760. Support channel di 723. Resist, ini udah mendekati resist nih. Di 780 itu resist, 790 ada resist lagi, dan di 800 juga ada resist. MAPI sudah, MEDC. MEDC juga tadi hari ini lumayan ya, MEDC. Ada momentum, lumayan nih, menarik. Segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan mulai ada momentum ya, mudah-mudahan besok dia lanjut lagi nih. Ini tadi testing resist 510-nya nggak lewat. Mudah-mudahan besok dites dan bisa breakout. Kalau lihat ininya sih dia masih sideways ya. Tuh kayak ada kotak warna hijaunya. Jadi masih ada kemungkinan dia sideways. Kalau misalnya dia belum bisa jebolin tuh 510-nya, resistnya, maka dia akan sideways dulu. Sini ada resist lagi sih di harga high yang kemarin. Coba aku cek dulu ya, harga high kemarin itu menjadi resistnya. MEDC di 530. Kalau dia breakout 530 itu bagus banget. Itu keren banget. Masih menarik nih. Jadi dipantau ya MEDC-nya. Coba kita cek HKQ-nya MEDC.
masih menarik karena ada hak kakinya. Oke, MEDC Pegas. Wait ya. Kita cek Pegas. Pegasnya juga menarik, ada momentum ya hari ini dan segitiga hijau. Pixel hijau-hijau, momentumnya menjadi biru Ben-Hur. Support kita bisa pakai support garis win 1060, lumayan jauh. Support horizontal 1055. Resistnya nih kemungkinan sih dia bisa segera testing resist nih. Kalau dia naik seperti ini, ada kemungkinan besok akan lanjut. Resist 1165. Kita cek hak kakinya supaya konfirmasi. MEDC 5 menit ini ada buangan, tapi masih oke sih ya. Ini besok kita harus lihat lagi MEDC-nya nih. Pegas bagus. Oke nih, hari ini juga ada HK-HK-nya. Mudah-mudahan dia bisa segera testing 1165. Pegasnya sudah PMMP. PMMP masih sideway langsung kelihatan dari ininya ya. Sideway areas itu. Ini juga momentumnya pink, support 484, resist 530. PMMP, PTRO. Wow, luar biasa hari ini, 12%. Sinyal entry-nya sebenarnya ya waktu itu sih di sini ya. Member win juga waktu itu di rekomnya waktu masih 1900-an tuh di area sini. Ini kalaupun ketinggalan seharusnya tadi ikutan entry, tapi di 5 menit. Kalau baru mau entry sekarang sih udah telat ya, karena udah mendekati area resist tuh. Pixelnya bagus, ini bagus. Oke, support. Oke, saya sebutin support, lupa. Support terdekat bisa pakai harga high yang terakhir, ini juga boleh nih, PTRO. PTRO. Berapa itu? 2450. Support 2450 ya, 2450 ini juga ada sih di sebelah sini. Nah, 2450 next support garis win 2360 dan bawahnya lagi 2310. PTRO real masih sideway-nya besar. Dia bisa jadi begini ataupun jadi begini ya, sideway-nya. Pixelnya hanya satu hijau, momentumnya juga enggak ada. Jadi mungkin fast trading aja dulu ya. Buy on support, sell on resist. Coba kita cek hak kakinya. Real gimana? Hak kakinya enggak gimana-gimana ya. Datar-datar aja ya. Enggak ada yang gimana-gimana banget. Oke lah. Cek real. Supportnya terdekat ada di 109, di garis win-nya 109. Supportnya di sini di 100. Resist 121. Real sudah, kita masuk ke SNDR. SNDR pixel hijau 1, momentum pink udah tahu ya. Berarti dia sedang sideway. Sideway, kita tarik garis, ini area sideway-nya, support 615, resist di 670, 690. Support terdekat 640 juga ada tuh. 640, 630, 615. Itu supportnya. SMDR, SMMT, masih, ini momentumnya sih masih melemah ya. Walaupun pixelnya hijau-hijau, ini banyak jarum di atas nih, jadi banyak copet-copetnya. Masih sideways sih ya. Walaupun ini ada hijau uptrend-nya, channel-nya, tapi di sininya sebenarnya dia sideways nih. Ini kalau kita gambar kotak, dia masih di area sini. Jadi fast trading aja dulu untuk SMMT ini. Kita cek hak kakinya SMMT. Banyak copetnya ini. Karena jarum di atas. Hak kakinya sih nggak begitu oke. TLKM.
TLKM masih sideways ya. Ini karena momentumnya pink, pixelnya hanya jauh satu. Nih, area sideways di sini tuh. 3330 di support, 3320 juga ada MA 200. Resist, dia lagi di resist, yaitu 3440, 3450. Itu area resistnya. Hari ini sih naik, volumenya lumayan gede. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ya. Kayak si ISAT Excel kan udah lari semua tuh. Jadi mudah-mudahan dia bisa breakout nih. TLKM. Resist selanjutnya yaitu 3480. Ini 3480 dan 3500 itu resist selanjutnya. Support terdekat 3410, 3390, garis win 3370. TLKM. Au. Haki TLKM. Kita cek ya. Ini cakep. Bagus TLKM-nya. Kita cek haki Excel. Dan ISA. Hari ini kan naik tuh. Wow, luar biasa kan? Kita cek 5 menitnya. Jadi kelihatan seriusnya bagaimana. ISA 5 menit. See, ada spike. Dia masih sideways loh, belum naik ya. Dia ada spike dan mulai kelihatan HK-nya. Nah, itu nggak telat banget lah untuk entry di 5 menit. Kecuali teman-teman nggak bisa pantau. Kalau yang bisa pantau, ingin fast trading, maka sebenarnya enak banget menggunakan si HK ini untuk membantu ya. Ini spike dan ada HKK. Di sini juga sebenarnya udah ada. Bisa. Oke, tadi udah sampai mana? TLKM sudah ya. WH arah ya. Jadi cakep banget. Karena udah di area resist ya, jadi resikonya udah lumayan tinggi nih. Untuk teman-teman kalau baru mau entry, harus fast trading, wajib bisa pantau. Kalau nggak bisa pantau, jangan entry. Kecuali teman-teman udah spekulatif nih di area support. Ini kan ada support tuh. Ya, harusnya kalau spekulatif atau tadi mungkin ngelihat screener dan atau member mungkin ada yang baca room chat member, maka harusnya bisa ikutan WH ini. Karena tadi kita sempat bahas ya di room member. WH. Ya, kelihatan ada spike-nya saat dia masih sideways. Dan nih action-nya. Di sini dia mulai beraksi. Situlah kita ikutan. Sempat koreksi, tertahan di support ini, lalu lanjut naik lagi. Ini cakep banget si WH. Besok bagaimana? Kalau yang closingnya ARA, benar-benar ARA-nya di bid ya, jadi bukan kebuka. Benar-benar ARA, artinya besok dia bisa naik lagi. Apakah akan ARA lagi? Nggak ada yang tahu. Kalau misalnya bandarnya mulai memutuskan untuk jualan ya, maka bisa aja langsung turun ya, bisa aja ke atas, habis itu balik turun. Jadi nggak ada yang tahu si WH ini. Coba kita lihat daily-nya. Jadi kalau udah ada yang punya di bawah, besok bisa SOS. Ini juga ada resist soalnya di 264. WH-nya sudah WSBP. WSBP ada momentum ya, karena yang ada hubungannya dengan konstruksi ya. Pixelnya hijau-hijau, momentumnya ada. Kemungkinan sih dia testing resist aja nih. Testing resist dulu. Kalau dia nggak bisa breakout, maka artinya dia akan sideways. Resist 149. 144 juga ada resist. Tapi kemungkinan sih mudah-mudahan dia bisa testing high-nya yang di sini nih. Support garis win 139. USBP sudah. Zing. Zing ini juga ya sama kayak tadi nih. Volumenya kelihatannya agak dibuat ya. Jadi bandarnya kayak tuker-tukeran barang doang. Volumenya gede, tapi harganya nggak kemana-mana. Jadi kalau saya sih akan skip aja ini. Ya, sekian ya. Udah banyak nih tadi. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sesuatu dari analisa ini.
Kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf ya. Jadi lalu jangan lupa pasang watchlist-nya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.